Tepat di laga ke-100-nya untuk FC Barcelona, Lamine Yamal sukses membuat dunia benar-benar kagum akan kualitas yang ia miliki saat ini. Terbaru, meski Barca hanya bermain imbang 3-3 di laga semifinal leg yang pertama, namun apa yang ditunjukkan Lamine membuat respek tinggi diberikan kepadanya. Simone Inzaghi, Bastoni, Rio Ferdinand, bahkan Erling Haaland yang menyaksikan laga itu dari layar TV mengirimkan pesan kagum pada pemain yang baru berusia 17 tahun ini. Lantas kenapa banyak pujian besar baru-baru ini diberikan kepada Yamal? Mari kita ulas. Penampilan bak sihir yang ditunjukkan bocah 17 tahun menyelamatkan Barcelona dari efektivitas Inter Milan yang luar biasa. Seperti yang sudah banyak orang prediksi, Inter Milan akan jadi musuh yang menyulitkan tim Katalan di babak semifinal Liga Champions musim 2024-2025. Secara umum Barca memang lebih diunggulkan, tetapi Inter tetaplah Inter yang luar biasa. Maksudnya tim ini punya pertahanan terbaik di Eropa musim ini. Mereka sangat sulit untuk dibobol dengan lini depan efektif yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Jika Barca nggak waspada, Inter bisa menghukum mereka. Dan menurut kami itulah yang terjadi malam tadi ketika Inter Milan benar-benar bermain disiplin dan efektif. Mereka memanfaatkan tiap celah yang ada, di mana hal itu benar-benar sukses membuat Barcelona menderita di rumahnya sendiri. Bermain di Stadion Olimpiade Luis Companys markas tim Katalan. Inter sendiri membuktikan ketajaman mereka sejak detik awal laga dimulai, saat mereka hanya butuh 30 detik setelah kick-off untuk mencetak gol. Sebagai info, gol dari Marcus Thuram adalah gol tercepat dalam sejarah semifinal Liga Champions. Menariknya, tak berhenti sampai di situ, Barca dibuat makin tertekan. Saat tak sampai 20 menit, Donel Dumfries mengguncang publik Katalan dengan gol akrobatiknya. Dua gol yang membuat Barca dikejutkan oleh efektivitas Inter yang luar biasa. Namun di tengah tekanan tersebut, Barca enggak menyerah saat sosok Lamine Yamal menunjukkan alasan kenapa ia disebut-sebut sebagai calon pemain terbaik di dunia. Dengan skill individunya, ia melepaskan diri dari kepungan 5 pemain Inter untuk mengejutkan dunia dengan gol indahnya. Barca pun bangkit dan mencetak gol kedua mereka lewat Ferran Torres yang menerima umpan dari Raphinha. Sayang, asik menyerang lagi-lagi membuat Inter mampu mengejutkan Barca. Ketika di babak yang kedua, Dumfries mencetak gol keduanya untuk membawa Inter unggul 2-3. Sebelum mentalitas pantang menyerah, tim Katalan musim ini kembali mampu menyamakan skor menjadi 3-3. Setelah tembakan Raphinha berubah menjadi gol bunuh diri, usai membentur badan kiper Inter Milan. Skor yang cukup adil untuk menutup laga, saat Inter bermain dengan disiplin dan Barca menunjukkan mentalitas pantang menyerahnya. Di laga yang berakhir dengan skor 3-3 itu sendiri, tim Katalan memang lebih banyak menekan, dengan Inter Milan lebih berfokus pada pertahanan dan melakukan serangan efektif. Kalian bisa lihat di momentum jalannya laga di gambar berikut ini, di mana warna merah menunjukkan tekanan Barca dan biru menunjukkan tekanan Inter. Lebih detail, kalian juga bisa melihat statistik laga tersebut di mana Barca tercatat menguasai bola hingga 72%, dengan melepaskan total 19 tembakan berbanding 7 dari Inter Milan, dan 9 on target berbanding 3 dari Inter Milan. Menariknya, banyak tembakan Barcelona malam itu dilepaskan dari luar kotak penalti yang menggambarkan jika sangat sulit bagi Barca untuk masuk ke dalam pertahanan Inter Milan. Sementara itu, untuk pemain dengan performa terbaik, Fotmob mencatat jika Dumfries adalah bintang utama laga itu. Saat mampu membuat 2 gol dan juga 1 assist sebelum dilanjutkan Lamine Yamal yang punya rating 8,9, Ferran Torres, Raphinha hingga Marcus Thuram. Ini adalah pertandingan yang fantastis, adu strategi hebat saat permainan dominan dari Barcelona harus bertemu tim dengan pertahanan kuat seperti Inter yang punya efektivitas yang sangat tinggi. Jika di beberapa tahun lalu kita selalu menantikan magis Messi di lapangan, maka kali ini Yamal adalah magician lapangan yang baru. Penampilan Yamal malam tadi saat menghadapi Inter Milan tak hanya mengguncang para pemain Inter, tetapi juga dunia sepak bola. Alessandro Bastoni bek Inter Milan yang berhadapan langsung dengannya, tak ragu memuji Lamine Yamal. Menurut Bastoni, apa yang ditunjukkan Lamine di usianya yang baru 17 tahun tak dapat dipercaya. La Masia benar-benar telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Lamine Yamal,
Dia adalah pemain sayap terbaik di dunia. Ketika seseorang melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan, kita harus mengatakan, bravo, dia luar biasa. Tidak banyak yang bisa dikatakan sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia baru berusia 17 tahun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pekerjaan yang dilakukan Barcelona di La Masia sungguh fantastis. Ungkap Bastoni. Di sisi lain melihat timnya yang telah unggul 2-0 harus gagal menang, Simone Inzaghi sang arsitek Inter juga memberikan pujian pada Yamal. Menurutnya, Lamine Yamal adalah masalah besar bagi Inter Milan dan ia tak pernah melihat pemain seperti itu dalam 8 atau 9 tahun terakhir. Lamine Yamal, saya belum pernah melihat pemain seperti dia dalam 8 hingga 9 tahun terakhir. Kami harus menggunakan 3 pemain untuk menjaganya dan jelas ada ruang terbuka di tempat lain. Kemudian dia turun dan babak kedua kami memiliki kualitas terbaik. Ungkap Simone Inzaghi. Menariknya, tak hanya berhenti dari mereka yang menghadapi Lamine secara langsung. Mereka yang menyaksikan laga semifinal dari layar TV pun dibuat kagum. Termasuk Haaland, striker Manchester City itu pun ikut memberikan tribute ke Lamine Yamal. Di mana melalui unggahan di media sosial, Haaland menulis pesan bahwa anak ini luar biasa. Dengan Rio Ferdinand menyebut Lamine Yamal berada di level yang lebih tinggi dibandingkan pemain lain yang bermain di 5 laga teratas dunia sepak bola saat ini. Malam tadi enggak salah si Lamine mendapatkan banyak pujian. Di usia 17 tahun, ia menunjukkan mentalitas yang luar biasa untuk membawa Barcelona bangkit di tengah tekanan yang hebat di babak semifinal. Selain itu, tekniknya, kemampuan menggiring bola yang ia tunjukkan, visi permainan, dan penyelesaian akhirnya mengingatkan kita pada legenda seperti Messi. Di laga itu sendiri, ia tercatat mampu membuat 6 dribbling sukses, melepaskan 6 tembakan dengan 2 diantaranya membentur mistar gawang. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada. Ia hanya menurun di babak kedua karena kelelahan. Tapi saat kondisinya sempurna, tak satu pun pemain Inter Milan mampu menghentikan sosok Lamine Yamal. Dengan hasil imbang 3-3 di Estadi Olympique Luis Companys, secara umum hasil ini memberikan keuntungan strategis bagi Inter Milan. Pasalnya leg kedua akan dimainkan di kandang mereka San Siro pada 8 Mei 2025. Dan ketika kita tahu, San Siro dikenal sebagai salah satu stadion paling intimidatif di Eropa. Dukungan supporter Inter yang terkenal fanatik dapat meningkatkan semangat pemain, terutama setelah performa impresif mereka di leg pertama. Inter juga memiliki rekor kandang yang solid di Liga Champions musim ini, dengan 5 kemenangan dan 1 imbang dari 6 laga kandang. Mereka juga mencetak rata-rata 2,2 gol per laga dan ini akan menyulitkan Barca. Meski begitu, Barcelona tetap menjadi ancaman besar karena performa tandang Barca luar biasa musim ini.